Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 7 orang. Ada Ahmad Bashir, Alifia Mumtahana, Kak Sandi, Hayati Nufus, Siti Humayroh, Tia Santika, dan juga Furqan Fuadi. Di sini kami mengunjungi wisata yang berada di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Barat, yaitu wisata Kota Tua. Nah, teman-teman perlu ketahui di sini kami melakukan kunjungan kami yang pertama, yaitu kami memasuki gedung Museum Sejarah Jakarta atau yang sering dikenal sebagai Museum Fathahillah. Dan kami di sini hanya berkeliling, melihat, dan juga kami melakukan wawancara terhadap siswa yang sedang magang, wawancara juga kepada pengunjung, dan terakhir kami wawancara ke turis asal Perancis. Selanjutnya kami mengelilingi gedung Museum Sejarah Jakarta ini. Kami melihat berbagai koleksi, yaitu ada uang, ada lukisan-lukisan yang sangat menarik. Terus juga ada meja peninggalan Belanda, ada rak peninggalan Belanda, dan juga ada deskripsi dari setiap gambar yang tertera di museum ini. Jadi teman-teman bisa belajar ya. Kami mengunjungi berbagai ruangan dan terdapat hal-hal yang sangat menarik dan juga perlu kami catat, yaitu lini masa atau perkembangan sejarah gedung Museum Fathahillah ini salah satunya. Perlu teman-teman ketahui, kami memasuki gedung ini dengan biaya 5.000 karena kami itu mahasiswa, jadi ada diskon mahasiswa. Baik, jadi di sini kita udah bersama Karosa dari SMK Asiananda dari SMK. Nah, di sini kami mau bertanya sesuatu kepada Karosa. Di sini Karosa sebagai lagi magang ya, Kak? Iya, lagi magang PKL. Di sini yang mau kami tanyakan tentang Museum Fathahillah ini. Museum Fathahillah ini gimana sih, Kak, secara garis besarnya? Apakah museum ini sebagai apa dan koleksinya ada apa saja? Museum di sini sebagai tempat untuk memamerkan koleksi yang ada sejak zaman dahulu dan masih awet sampai sekarang. Sejarah dari museum ini kenapa bisa dijadikan museum? Apa tadinya sebagai ini kan termasuk cagar budaya, dan dimana ini didirikan oleh Belanda pada masa itu. Jadi di sini tuh kenapa bisa dijadikan museum dan pada tahun berapa itu dijadikan museum? Dijadikan museum pada tanggal 30 Maret 1974 diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang pertama Ali Sadikin. Terus untuk koleksi yang ada di sini tuh pemindahan atau apa udah di sini? Ada yang pemindahan, ada yang udah di sini. Pemindahannya dari mana ya, Kak? Kurang tahu sih. Sekarang kita terus terkait pemindahan museum ini, apakah lokal saja atau ada juga dari masyarakat asli? Banyak sih turis-turis yang kesini, lumayan banyak, sama warga lokalnya juga lumayan banyak. Lebih banyak itu lebih banyakkan dari luar atau dari dalam? Dari luar juga lumayan, dari dalam juga lumayan banyak. Kalau boleh disebutkan, dari biasanya kakak bertemu sama turis-turis dari negara mana? Dari Belanda ada, Inggris ada, Korea ada, Chinese ada. Banyak negara itu sering bertemu ke sini. Mungkin mereka berkunjung untuk mengetahui sejarah yang dahulu juga yang belum ada di negara mereka. Mungkin mereka kesini untuk mengetahui buat apa yang tidak ada di negara mereka. Koleksi-koleksi Indonesia atau Belanda-Belanda yang dahulu. Terus
kan Kak, di sini kan pasti ada hari weekend dan hari biasa. Untuk pengunjung yang di hari weekend ini peningkatannya hingga berapa persen ya Pak? Ya Kak? 80 atau 90? Beda dari hari biasanya. Meningkat sekitar 80%. Oke, oke deh. Mungkin Kakak selama Kakak bersama apa sih pengalaman karena paling jelas makanya udah berapa Aku baru 2 hari sih, jadi belum banyak pengalamannya. tapi udah apa ikut sendiri Baru menghafal aja, menghafal aja. baru mengingat-ingat yang di daerah sini. Terima kasih Kak Rosa atas banyak. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? France. A city near Paris. That's not Paris. So I want to ask you some questions here. If you have difficult, I have Google Translate. You can use it. First coming here. First time you're coming here. I travel with my husband. He's in the museum. It takes time. And we travel all in Asia. We travel in Thailand, Cambodia, and now Indonesia. And Indonesia you choose untuk apa? We stay 1 week in Jakarta, and next Monday we go 2 weeks to Bali. Oh, you Yeah. from your last trip you straight come to Jakarta. Yeah. The week before we were in Cambodia, Siem Reap Phnom Penh, and we go to Jakarta. Phnom Penh, Jakarta. Cambodia. Vietnam maybe later. Why do you choose this place as your destination? It's our first trip, so it's more easy for a first trip to go in the big city, and to move. It's more easy because we don't drive moto or a scooter, so in the big city it's more easy to take taxi, tuk-tuk, and maybe the second trip we go in the more little city. But the first tip, for the first time we love to go to the big city. It's a first contact with the country. Come to this museum. Why you come to this museum? Are you have an interest with history? Yes, to discover the culture, the history, of course. Is this your first museum or you have to go to? Today, yes, it's our first museum. We stay in old Jakarta and we visit some museum. What museum that we have come? It's the first. Oh, this is. It's the first museum. Yes. So in the next time you will come to another museum. Yes. Today we want to visit 2 more museums. One. I don't remember the name. It's my husband who remember. The Museum of the Bank Yes. Museum. and the Museum Wayang. 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 Yes. Yes. So with the price of the ticket, do you think it is worth it with what you get in the museum? What do I think about the price? I don't understand. I think I don't understand the question. Can you repeat? Okay. How much ticket do you pay? We pay for 2 people
50,000 by person. No, it's okay, huh? It's okay. The price is okay, huh? And we understand the country need tourism. So it's normal. We see the price is not the same for tourists and for local person, and I think it's normal. This allows me to better understand your country and its history. And it's interesting because it's history and it's very different in each country. Yes. I see a traditional dance and I love dance. And it's, for example, it's very, very different than the dance I have seen in Cambodia. It's more festive, it's more happy, I like to watch traditional dances. Yes. Yes. The culture is really interesting. I want to listen. I don't want just visit some place, some hotel, some restaurant. I want really to discover the culture, the people, the history. Yes. What do you think? Very nice. Very. In France, people are more stressed. In some city, a little aggressive. And in Asia, people. Yes. Where are we going after? Yes. We're going to the Museum of Banks and the Wayang Museum. We try to visit 3 museums in the day. It's maybe a little much. We see. We see what. We stay in Jakarta. We leave Jakarta one day. It's a short time. So we try to make a lot of things. And we see the monument close very early. The monument at 3 p.m. Yes. Yesterday we go to Monas at 3 p.m. Oh, it's closed. Oh, too bad. Terima kasih. I just say hello, thank you. It's important for me in each country to say hello and thank you in the local language. Kunjungan selanjutnya kita akan ke gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, teman-teman, yuk kita masuk ke dalam ya untuk melihat ada apa aja ya di dalam museum ini. Sebelum melihat koleksi di Museum Seni Rupa dan Keramik ini, alangkah baiknya kita akan mendengarkan sejarah museum terlebih dahulu ya. Jadi sebetulnya awalnya tempat ini tuh tidak ditujukan sebagai museum. Pertama, tempat ini dibangun pada tahun 1866 sampai 1870, kemudian diresmikan tanggal 21 Januari 1870 oleh Gubernur Hindia Belanda saat itu, Gubernur Batavia yang bernama Jan Pieter Meijer. Diresmikan sebagai tempat lembaga keadilan di Batavia saat itu. Kemudian berjalannya masa, gedung ini mengalami perubahan fungsi. Dan pada tahun 1990 akhirnya Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin, meresmikan bangunan ini sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang ada di Jakarta.
Nah, teman-teman, pertama kita akan memasuki ruangan pameran lukisan. Nah, sekarang kami lagi ada di lantai 2 Museum Seni Rupa dan Keramik. Di sini di lantai 2 ini isinya merupakan lukisan-lukisan. Nah, kira-kira lukisan apa aja nih, Nupus? Nah, di seni lukis di sini tuh ada beberapa periodisasi loh teman-teman. Nah, yang pertama itu ada masa periodisasi Raden Saleh. Nah, yang kedua ada Hindia Jelita. Dan yang ketiga ada masa Persagi. Nah, ada ruangan audiovisual yang memamerkan lukisan-lukisan di sini, teman-teman. Oh iya, selain keramik sama lukisan, di sini juga ada beberapa patung-patung yang dipublikasikan dan dipamerkan, yaitu salah satunya ini adalah patung kayu tradisional Bali karya Iwayan Sawat. Nih, lumayan besar. Nah, di sini juga ada nih pottery class, kelas membuat gerabah. Biasanya untuk mengikuti kelas ini kita harus terlebih dahulu registrasi dan bayar untuk dapat mengikuti kelasnya dan membuat gerabah. Dan gerabahnya bisa dibawa pulang. Habis ini kita lanjut ke museum bagian keramik. Banyak banget keramiknya. Di sini ada keramik Asia dan Eropa dan juga kapal karam. Ada ruang tembikar Majapahit, ruang keramik Nusantara. Mari kita lihat. Kita pindah ke ruangan keramik Majapahit dan Nusantara. Di sini ada koleksi-koleksi dari keramik dari kerajaan Majapahit dan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Kita udah ke lantai 2, tadi naik tangga. Sekarang kita jadi pameran ragam dan rupa kerajinan tanah liat dari Nusantara loh. Nah, ini merupakan sekumpulan koleksi dari beberapa daerah, seperti dari Lombok, dari Bali, dari Singkawang atau Kalimantan Barat, dan juga dari Manado. Kondisi barang di museum ini, kondisi koleksi di museum sebagian besar masih bagus karena dilindungi oleh kotak kaca seperti yang di belakang ini. Jadi masih bagus dan tidak berdebu. Dan tentunya ada larangan untuk menyentuh, jadi itu terjaga dari tangan-tangan yang jahil ya teman-teman. Saat ini saya sedang berada di depan Museum Wayang Kota Tua Jakarta yang tempatnya berada di sebelah kiri dari Museum Fathahillah. Dan saya akan mengajak teman-teman semua melihat peninggalan apa saja yang ada di Museum Wayang. Mari ikuti saya. Serta anak-anak di bawah umur
Desi Pamukane, SMK dari Laboratorium Indonesia, kelas 2 SMK. Di sini saya akan menjelaskan tentang belencong, teman-teman. Jadi belencong ini adalah salah satu alat penerangan pada pagelaran wayang. Jadi salah satu perangkat penting pada pagelaran wayang, teman-teman. Jadi ini yang pertamanya, kalian bisa membakar sumbunya dari ini. Lalu bahan bakar ini adalah minyak kelapa. Lalu belencong ini itu digantung di atas kepala dalam, lalu dinyalakan menggunakan sumbunya tadi untuk penerangan. Untuk pertunjukan wayang apa, yaitu wayang kulit dan juga wayang kulit. Nah, belencong ini ukuran itu sekitar 200 tahunan, teman-teman. Museum Wayang Kota Tua ini memiliki 2 ruang tata pamer di lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 untuk pameran wayang golek dan lantai 2 untuk pameran wayang kulit. Nah, wayang golek ini bercerita tentang kisah Ramayana, tentang perjuangan Rama yang berjuang menyelamatkan Dewi Sinta dari penculikan Rahwana, dan akhirnya Rama berhasil dan mereka hidup bahagia. Kemudian di sini juga terdapat topeng tradisional khas Nusantara. Nah, teman-teman, menarik loh sejarah dari museum ini karena pada saat itu museum ini adalah sebuah gedung gereja yang didirikan oleh VOC pada tahun 1640 dengan nama atau kita bisa bilang gereja Lapang Dada. Lalu gereja ini direnovasi selama kurang lebih 4 tahun. Itu dari tahun 1735 sampai 1736. Lalu gereja ini berganti nama lagi jadi Demi Orang Serap atau Gereja Bangulaya. Lalu sayangnya gereja ini mengalami sebuah bencana gempa bumi yang menghancurkan bangunan tersebut. Itu sekitar di tahun 1808. Jadi ya, kemudian setelah terjadinya gempa bumi itu, museum ini direnovasi kembali dan dijadikan museum, namanya Museum Batavia Lama. Yang bernama The Old Batavia Museum, yang artinya Museum Batavia Lama ya. Yang sekarang sering dipindahkan ke Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta yang ada di sebelah museum ini. Lalu setelah itu bangunan ini diresmikan menjadi Museum Wayang oleh Bapak yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur KDI Jakarta itu sekitar di tanggal 13 Agustus 1975. Dan inilah teman-teman ruang pamer lantai 2. Di sini terdapat banyak koleksi wayang kulit. Salah satunya wayang Punakawan yang terdiri dari Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tidak hanya wayang kulit loh teman-teman, di sini juga terdapat lukisan, boneka, topeng, dan alat musik tradisional. Nah, teman-teman, itu dia koleksi yang ada di Museum Wayang Kota Tua Jakarta. Dan teman-teman, kalau teman-teman mau main ke Kota Tua Jakarta, jangan lupa berkunjung ke Museum Wayang Kota Tua Jakarta. Halo teman-teman, kali ini kelompok kami lagi sedang di Kota Tua dan di belakang kami ada Gubernur Kantor atau sekarang lebih dikenal Museum Sejarah Jakarta. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah berdirinya bangunan ini. Pada tahun 16 bangunan ini dibuat sebagai tujuannya itu untuk tempat sidang Dewan Pemerintahan Belanda. Pada lantai 1 akan tetapi lantai 2 difungsikan sebagai gereja. Dan pada tanggal 27 April 1624 gedung ini diperbaiki oleh Gubernur Jenderal Peter. Pada tahun 1641 gedung ini ditambahkan fasilitas yaitu berupa penjara yang difungsikan untuk wanita-wanita. Pada tahun 1710 penjara tersebut diperbaiki dan ditambahkan ada lapangan, juga ditambahkan ruangan dari penjara tersebut. Nah, sekarang kami sedang berada di ruang penjara yang pada tahun
1710 ruang ini diperbaiki dengan adanya ini besi-besi. Juga adanya perbaikan pintu dan juga ada perbaikan ruangan sampai sana. Yang kali ini kami berada di dalam Museum Sejarah Jakarta. Ada sejarah bangunan pada tahun 1925 hingga 1942. Ini dijadikan gedung gubernur karena pada waktu itu gubernur Jawa Barat, karena waktu itu Banten, Batavia, Priangan, Cirebon itu menjadi satu, yaitu Provinsi Jawa Barat. Jadi di sini sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Museum Sejarah Jakarta ini. Karena 3 tahun tersebut kita dijajah oleh Jepang, maka gedung ini dijadikan markas Jepang. Dan kalau teman-teman lihat tadi di depan ada tulisan Governor's Kantor. Nah, itu ditutupi oleh cat yang sangat tebal oleh Jepang. Dan ya, ini dijadikan markas. Pada tahun 1972, gedung ini dikembalikan kepada pemerintah DKI Jakarta. Dan pada tahun 1974, tepatnya pada 30 Maret 1974, gedung ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta yang diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Ali Sadikin. Sekarang saya berada di Museum Sejarah Jakarta dan berada di Museum Fathahillah. Nah, salah satu koleksi mula Museum Fathahillah ini adalah prasasti Tugu. Bisa kita lihat prasasti Tugu ini ditulis dengan menggunakan bahasa aksara Lama. Dan prasasti Tugu ini terbuka di daerah Kampung Tugu, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini menjelaskan tentang kemampuan 20 sungai batasan raja dan negara pada tahun itu 22 raja Purna Warman pemerintah. Kita berada di salah satu bangunan yang terkenal di Museum Sejarah Kota Jakarta, yaitu penjara ruang bawah tanah yang difungsikan sebagai penjara bagi yang hukuman yang diterapkan oleh Belanda. Kita lihat bangunan seperti ini, dan salah satu tokoh Indonesia yang pernah dipenjara di sini ialah Sultan Diponegoro. Teman-teman, sekarang kita ada di Museum Sejarah Jakarta. Di sini ada koleksi meja bundar besar. Ini ciri khas orang Betawi. Meja ini terbuat dari 4 bagian dengan pinggiran berwarna gelap. Diletakkan di atas 4 kaki dan kolom besar di tengah yang bagian atasnya diukir dengan garis vertikal, pahatan, dan pada kolom mirip gaya Jawa, dan kemungkinan meja ini dibuat di Jepara, teman-teman, meja ini. Oke teman-teman, kali ini ada koleksi Museum Sejarah Jakarta, yaitu kapal Batavia. Kapal ini merupakan kapal yang dahulu digunakan oleh para pedagang VOC saat membawa rempah-rempah mulai dari Batavia hingga negara-negara lain.